kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan. Sukses dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal fadli wal ihsan wa faddala dinana ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikud dayyan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidu waladi adnan wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahlil Qur'an. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita persembahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, ya, kita masih bisa bertemu dalam hal kebaikan, yaitu tahsin Al-Quran ataupun kajian Al-Quran, yang mana sebelumnya kajiannya tahsin tapi 60-70% adalah praktek, sedangkan teori hanya sekitar 20-30-40%. Sedangkan pada periode ini insya Allah teorinya lebih dominan dibandingkan dengan prakteknya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah sebagai pengantar kajian-kajian kita untuk berikutnya, kita mengambil kajian tajwid ini insya Allah, meskipun bukunya belum datang hari ini, insya Allah sekali lagi sudah ada. Yang kita kaji adalah Nazam Tajwid Metode Al-Fajr Lirik Indonesia. Insya Allah per baitnya akan kita jelaskan, insya Allah bisa sampai tuntas.
dan bisa dipahami dengan baik. Pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian nazam tajwid ini khususnya berbahasa Indonesia, karena sebelumnya kami sudah mengajarkan nazam Tuhfatil Atfal mulai daripada 2021 sampai sekarang, dan sudah banyak anak-anak yang menghafalkan nazam Tuhfatil Atfal. Sudah banyak yang disetorkan, sudah banyak yang selesai, bahkan ada yang wisuda. Tapi kelemahannya, pemirsa yang dimuliakan Allah, mereka tidak paham apa yang mereka hafal. Pada akhirnya hafalan semakin melemah dan menghilang. Jadi ketika mereka hafal hanya memenuhi untuk seremonial di wisuda, tapi setelah itu karena tidak paham maknanya akhirnya lupa lagi. Jadi untuk itu pada kesempatan ini insya Allah kita akan kaji nazam tajwid lirik bahasa Indonesia, dan juga insya Allah akan dijadikan sebagai standar tajwid, panduan tajwid untuk madrasah-madrasah oleh Kemenak Kabupaten Aceh Tenggara. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan sedikit nanti liriknya, ya, karena ada nada-nada tertentu yang harus diikuti supaya kemudian bisa selaras dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, di pengantar ini, oke, kita bacakan sedikit. Rasa syukur yang tak terukur, ucapan puji yang tak bertepi kepada yang maha mengatur serta yang maha memberi. Rasa syukur yang tak terukur, ya, kita harus berterima kasih kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah tanpa terukur. Artinya kita tidak pelit-pelit lah untuk bersyukur kepada Allah. Allah saja tidak hitung-hitungan ketika memberikan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita hitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Jadi sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Allah juga tanpa perhitungan. Allah yang memberi saja tidak perhitungan, loh kok kita berterima kasih kepada Allah malah perhitungan. Ini namanya kita tidak tahu diri. Kemudian ucapan puji yang tak bertepi. Pujian yang kita layangkan, kita sampaikan untuk Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada batasnya. Kalau kita puji makhluk ada batasnya. Ada batasnya sehingga disebut kalau melampaui batas sudah berlebihan. Tapi kalau pujian untuk Allah maka tidak bertepi. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Karena kita memuji kepada yang tepat. Kemudian ucapan sholawat yang tak terikat. Sama ya, ucapan sholawat juga tidak mesti harus sekian, tidak mesti harus di tempat tertentu. Karena bersolawat itu juga free, bebas. Ada sirah ataupun bentuk
format sholawat yang secara sunnah, ada yang mungkin ditambah-tambah selagi tidak melanggar syariat, hanya tidak terikat. Makanya ada sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa berapa porsi sholawat dalam doa itu? Ya, kata Nabi sepertiga. Dia kerjakan sepertiga, habis itu ditambah lagi seperdua. Nabi setuju. Habis itu ditambah lagi seluruh doanya, karena berdoa ini ceritanya. Doa-doanya adalah isinya sholawat. Kata Nabi SAW itu bagus. Ucapan sholawat yang tak terikat, ucapan salam yang tak tenggelam kepada sang Nabi yang sangat hebat, cahayanya yang tak pernah padam. Kemudian di sini juga ada sambutan dari Bapak Kemenak. Berikutnya tentang buku ini, ya, supaya juga nanti bisa kita pahami karakternya, bagaimana mempelajarinya, bahkan kelak mengajarkannya. Setidaknya ada 10 poin ya untuk buku yang akan kita kaji dan pelajari ini. Yang pertama, nazam ini disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan pelajar untuk memahaminya. Jadi kan biasanya nazam ini susunan bait syair. Biasanya bahasa Arab, seperti Tuhfatil Atfal, kemudian Al-Jazari, kemudian Alfiyah Ibnu Malik. Nah, tapi ini bahasa Indonesia. Ya. Karena suatu ketika ada itu lewat di beranda Facebook. Saya dengarkan, ketika saya dengarkan, sepertinya bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi berusaha saya mendengarkan, ketika sudah mendengarkan, wah, muncul ide, nampaknya bisa juga dibuat nazam berbahasa Indonesia. Mengingat tadi yang bahasa Arab siswa nggak paham. Saya belum menemukan solusinya. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk supaya bisa memahamkan para pelajar. Kemudian yang kedua, dalam buku ini nanti ada sekitar 180 bait ya. 16 diantaranya bahasa Arab, 8 di pembuka dan 8 bait di penutupnya. Kemudian dicantumkan penjelasan pada akhirnya juga ada, nanti setengah daripada buku itu adalah kurang lebih bab-bab tajwid beserta contohnya dengan lengkap. Kemudian memuat hampir semua bab dalam ilmu tajwid. Berikutnya dilantunkan dengan nada yang sesuai diajarkan oleh penulis ya nanti. Atau kita sebut di sini sesuai dengan nada biasa para santri Nusantara melantunkannya. Kemudian sesuai dengan qiraat Asim, riwayatnya Hafs, kemudian thoriqnya Syatibiyah. Kemudian tulisan dari contoh-contoh nanti tidak terikat ya, tidak terlalu terikat dengan resem Utsmani. Ada sebagian yang khotnya tulisannya imla'i, secara tulisan Arab biasa. Dianjurkan melantunkan dengan nada yang sudah disebutkan tadi. Kemudian terakhir nazam ini menjadi standar ya, pembelajaran ilmu tajwid madrasah-madrasah oleh Kemenak Kabupaten Aceh Tenggara.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam ini kita coba di muqaddimah daripada baitnya. Oke. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awrasana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi na'udzu min dhulmil li nafsin mufsidi thumma as-salatu was-salamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was-sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dan nazmu fit tajwidi littadarusi nazamtuhu bilughatil indonesi i'anatan 'alal muridil mubtadi lil hifdzi wal fahmil asasil muhtadi arju minallahil qabula wath thawab wa jannibil wa alhimis sawab la tansani da'wata bil khairil wafir al aishi bil qur'anil hadil mustanir. Baru masuk yang bahasa Indonesianya. Nazam ini dari buku tajwid pintar yang disusun oleh Akhuna Fajar yang bersumber dari 3 kitab mudah, Jazari, Salsabili, Syafi, dan Tuhfah. Nazam ini berbahasa Indonesia agar belajar mudah, riang gembira. Semoga kita belajar tulus, ikhlas, tetap semangat tanpa ada rasa malas. Oke, itu di muqaddimahnya ya. Kita jelaskan sedikit supaya tidak salah paham, karena di sini ada yang bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Indonesianya juga banyak istilah-istilah. Ya. Nggak akan mungkin kalau dibaca, kecuali kalau tingkat ilmu tajwidnya sudah lumayan, mungkin bisa paham. Alhamdulillahilladzi awrathana. Ya, segala puji kepada Allah, hanya kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kitabahu, kitabnya, wa ilmahu, ilmunya, ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang sabiqil khairati, yang terus-menerus cepat berbuat kebaikan, sigap dalam berbuat kebaikan, aw muqtasidi, atau yang pertengahan. Na'udzu min dhulmin li nafsin mufsidi. Kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan zalim terhadap diri sendiri yang dapat merusak. Ya. Nah, ini 2 bait pertama ini selain pujian kepada Allah juga ada doa sesuai sama ayat yang dibacakan di muqaddimah tadi. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, ya. Di sini maksudnya semoga Allah menjadikan kita yang memang sigap, cepat dalam berbuat kebaikan. Di sini kita dahulukan yang itu. Karena urutannya Allah telah mewariskan, memberikan kitabnya Al-Qur'an menurut ulama tafsir. Di antara maknanya adalah Al-Quran untuk siapa?
alladzina astafaina min ibadina, yang telah Allah pilih, kami pilih daripada hamba-hamba kami. Faminhum zalimul linafsih. Setelah kitab itu diterima, diberikan, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Kemudian di antara mereka ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang sabiqum bil khairati, ya lebih terdahulu atau lebih cepat untuk melakukan kebaikan. Nah, ini dalam bait ini kita berdoa semoga walaupun tidak sabiqim bil khairati biiznillah, minimal muqtasid, pertengahan. Jadi dari Abu Darda bahwasanya siapa yang dimaksud dengan, ya kata beliau, saya mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksud daripada siapa sabiqum bil khairat, ini orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Kemudian al muqtasid, muqtasid ini siapa? Yang pertengahan. Ini yang dihisab, yuhasabu hisaban yasira, yang dihisab dengan penghisaban yang mudah, yang ringan. Kemudian siapa yang zalim? Zalim ini akan berada di sebuah tempat, di maqam yuhsaru, ya, dikekang. Artinya ya masuk neraka dulu, baru setelah itu masuk surga. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah ditanya makna daripada ayat ini, siapakah yang sabiqum bil khairati biiznillah. Kata beliau, itu adalah orang-orang yang diberi persaksian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka itu ahlul jannah, ahli surga. Kemudian yang muqtasid adalah orang-orang yang mengikut yang pertama tadi, meskipun levelnya tidak seperti yang pertama. Kemudian yang zalimul linafsi, kata Sayyidatuna Aisyah, misli wa misluk, ya ini seperti saya dan Anda. Jadi beliau dengan tawadhu'nya mengatakan saya termasuk yang zalim. Nah, tapi itu nggak mungkin. Sayyidah Aisyah nggak mungkin zalim li nafsi. Itu menunjukkan ketawadhu'an. Kita pun nggak mungkin juga seakrab-akrabnya kita dengan Al-Quran, habis itu petantang-petenteng kita bilang saya termasuk yang sabiqum bil khairat biiznillah. Itu nggak mungkin. Makanya di sini kita lafazkan dengan lafaz doa, berharap kita termasuk sabiqum bil khairat biiznillah, atau kalaupun tidak mampu ya minimal muqtasid. Dan kita memohon kepada Allah supaya tidak zalimul linafsih, bukan orang yang zalim terhadap dirinya. Kalau kita ambil contoh, ya, contoh yang realnya, ibaratnya kalau orang zalimul linafsih ini, kalau kita kategorikan, dia menjadikan Quran ini hanya sebagai obat saja. Ya, kalau sebagai obat berarti kalau lagi butuh baca Quran. Kalau ada momen-momen tertentu baca Al-Quran. Baca Qurannya cuma seminggu sekali, yasinan. Atau baca Qurannya kalau ada orang meninggal pada saat takziah. Nah, ini masih dikategorikan zalimul linafsi. Kalau yang muqtasid ya mungkin sudah ada baca Quran hariannya sudah bagus. Kalau yang sabiqum bil khairat ini tidak bisa diukur sebagaimana dekatnya dia dengan Al-Quran. Kemudian kelanjutan baitnya, wal ali was sahbi thumma salatu wassalamu sarmada, semoga senantiasa salawat dan salam terus tercurahkan ala khitamil anbiya'i ahmada, kepada penutup, ya, penutup
sekalian nabi, yaitu Ahmada. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i, begitupun kepada keluarga, sahabat dan tabi'in yang mengikut mereka, wa kulli qari'in wa kulli sami'i, begitupun siapa yang membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an. Berikutnya, dzan nazmu fit tajwid lit tadarusi. Nazam ini susunan bait-bait syair ya. Fit tajwid lit tadarusi, dalam bidang ilmu tajwid, lit tadarusi untuk belajar mengajar. Mungkin tahap awal belajar dulu, berikutnya nanti mengajarkan. Nazamtuhu bilughatil Indonesi, kami susun dengan berbahasa Indonesia. I'anatan 'alal muridil mubtadi, sebagai penolong, sebagai pembantu ya, membantu kepada siswa pelajar yang pemula. Pelajar pemula. Lil hifdzi wal fahmil asasil muhtadi, yaitu untuk menghafal dan memahami dasar-dasar, bisa dikatakan sebagai tahap awal membantu dan menunjuk, mengarahkan siswa baru untuk menghafal dan memahami ya, karena bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab cuman mungkin hafal saja, nggak paham. Jadi kalau sudah bahasa Indonesia, insya Allah bisa hafal dan juga bisa faham. Nah, apa harapan kita? Arju minallahil qabula wassawab. Kita harapkan hanyalah semoga Allah terima persembahan ini untuk para pelajar. Semoga Allah tuliskan ini sebagai amal jariah ya, kelak. Wassawab, mengharapkan pahala. Wajannibil akhta wa alhimis sawab, juga semoga Allah jauhkan daripada kesalahan-kesalahan. Wa alhimis sawab, kesalahan ini bisa karena tidak sengaja, barangkali Allah utus ada orang yang memperbaiki, Allah utus ada orang yang mengingatkan. Kita terbuka saja, tidak ada yang sempurna ya. La tansanid da'wata bil khairil wafir. Kemudian para pembaca jangan lupa untuk mendoakan kami khususnya sebagai penyusun bil khairil wafir ya, mendoakan dengan doa yang baik. Al-aishi bil Qur'anil hadil mustanir, yaitu terkhususnya doa supaya kami terus berada dalam naungan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pencerah. Al-aish ini hidup ya, hidup bersama Al-Quran supaya tidak melenceng. Itu kita minta doa juga kepada pelajar. Siapa yang membaca ini, mana tahu dari mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka ada yang Allah kabulkan, sehingga Allah jaga kita ya. Allah jaga kita dari maksiat. Nah, kemudian yang bahasa Indonesianya, nazam ini dari buku Tajwid Pintar. Karena memang sebelumnya sudah kami tulis juga buku Tajwid Pintar, penjelasan dari Tuhfatil Atfal. Karena untuk pelajar pemula sangat sulit, bahkan untuk para asatiz, guru-guru Quran pemula juga kesulitan untuk menguasainya. Jadi ada beberapa saja yang lulus dan dinyatakan lulus setelah diuji ya. Yang disusun oleh akhuna Fajar. Akhuna ini ya akhuna, saudara kami. Tapi ini juga tergantung yang membaca. Kalau yang membaca anak saya secara pribadi, mungkin dia katakan yang disusun oleh Abuya.
Kalau yang membaca mungkin murid-murid, mungkin diubah sedikit selagi tidak mengubah makna liriknya ya. Misalnya, nazam ini dari buku Tajwid Pintar yang disusun oleh Ustadz kita Fajar, juga nggak masalah. Yang bersumber dari 3 kitab mudah. Ya, sebenarnya nggak mudah-mudah juga, tapi untuk pemula yang mempelajari ilmu tajwid ini dibandingkan kitab-kitab yang lain dianggap mudah ya, yaitu Al-Jazari, kemudian As-Salsabil Syafi. Ini kita tidak pakai alif lam karena supaya sesuai ya nada bahasa Indonesianya. As-Salsabil Syafi, kemudian Tuhfatul Atfal. Ya, 3 kita ambil di sini rujukannya dari 3 kitab ini umumnya. Nazam ini berbahasa Indonesia. Sengaja ditulis berbahasa Indonesia, disusun bahasa Indonesia supaya apa? Agar belajar mudah, riang gembira. Orang biasanya kalau dicekoki pembelajaran, materi-materi kita tulis di papan tulis kemudian dijelaskan, khususnya anak-anak akan jemu ya, anak-anak akan bosan. Tapi kalau kita nyanyi-nyanyikan, wah dia akan semangat. Makanya di sini agar belajar mudah, riang gembira. Semoga kita belajar tulus ikhlas. Ini intinya. Kita belajar tulus ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena tekanan, bukan karena hal-hal duniawi, tapi memang benar-benar tulus ikhlas, tetap semangat tanpa ada rasa malas. Jadi dua-duanya capek, ikhlas pun capek, enggak ikhlas pun capek juga. Bedanya ikhlas capek tapi ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau capek tidak ikhlas, jadi tidak ada nilainya di sisi Allah. Di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Jadi yang kita harapkan memang kita belajar tulus ikhlas, kemudian tetap semangat tanpa ada rasa malas. Biasanya pun kalau belajarnya lillah, rasa malasnya akan terobati. Tapi kalau belajarnya untuk hal yang lain, ada karena yang lain, apalagi ada unsur duniawi, itu malasnya minta ampun. Bisa jadi ikut kajian 1 kali, liburnya 10 kali. Tapi kalau lillah, insya Allah ilmunya pun semakin berkah. Pemirsa jamaah Facebookia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah YouTubiah, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar ya. Karena di malam Ahad juga ini ada setorannya nanti beberapa kawan-kawan dari asatidz, kemudian juga imam-imam kutu, juga ada setoran baitnya nanti di malam Ahad ya. Kita di pojok masjid bisa disetorkan, jadi di sini dapat penjelasannya, di waktu yang lain mendapatkan setorannya. Insya Allah kalau sudah selesai nanti diuji ya, kita kasih apresiasi lah ya, walaupun apresiasi seadanya, tapi bukan itu, sesuai dengan tulus dan ikhlas tadi itu, karena Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan ilmunya dan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti ditularkan ke murid-muridnya, muridnya menularkan, mengajarkan ke murid yang lain, begitu terus estafet keilmuan nggak terputus, nanti mendapatkan amal jariah di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan.
kemudian dalam naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.